Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari keempat Ramadan ini saya ingin sharing tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang semoga jadi motivasi kita semua untuk memperhatikan satu perkara penting yang harus kita miliki sebelum melakukan amal soleh. Perkara tersebut adalah tentang niat yang lurus atau keikhlasan. Beginilah riwayat hadis tersebut. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal soleh itu tergantung oleh niatnya, dan setiap amal soleh yang kita kerjakan akan membawa kita kepada apa yang kita niatkan. Jadi setiap kita melakukan amal soleh, kita harus periksa dulu niat kita, dan Allah akan memberikan kita balasan tergantung motivasi yang kita niatkan. Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia dan isinya, serta wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia niatkan. Nah, ini kita perlu paham dulu ya, konteks dari hadis ini. Jadi di hadis ini awalnya kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Karena waktu itu ketika awal-awal hijrah, para sahabat ketika berada di Makkah kemudian merasa tertindas oleh kaum kafir Quraisy, mereka ingin hijrah ke Madinah. Rasulullah menyampaikan perintah hijrah. Jadi ini dalam konteks ini adalah bermigrasi, berhijrah itu adalah perintah agama. Perintah agama menjauhi tempat kondisi yang tidak aman menuju tempat yang aman untuk memeluk agama Islam. Nah, karena ini perintah Allah, nah maka perintah hijrah itu merupakan perintah agama yang itu mengandung konsekuensi pahala ya. Barang siapa yang merasa muslim, maka harus hijrah pada saat itu. Nah, namun di saat itu ternyata ada salah seorang sahabat yang ketika hijrah ada niat lain. Niatnya itu kenapa? Karena di situ dia naksir sama perempuan di Madinah. Nah, perempuan di kota Madinah, dan jadi niatnya hijrah itu adalah biar bisa ketemu sama perempuan incaran dia, sehingga bisa menikah dengan perempuan incaran dia. Dan itu dan niat sahabat itu diketahui oleh para sahabat yang lain, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata dalam itunya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, semua perbuatan tergantung niatnya. Jika niatnya ke A, maka Allah akan kasih A. Jika niatnya B, maka Allah akan kasih B. Kemudian Rasul bilang, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, hijrahnya karena itu mentaati Allah dan Rasul, maka akan dibalas dengan pahala dari Allah. Maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan isinya, serta untuk wanita yang ingin dinikahinya. Nah, ini jadi seperti sindiran halus. Hijrahnya untuk dunia dan seisinya, serta untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka balasannya ada sesuai yang dia niatkan. Nah, ini kalau kita lihat struktur hadisnya menarik. Ya. Jika hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul. Jika hijrahnya untuk dunia dan seisinya serta wanita ingin dinikahinya, maka hijrahnya menuju apa yang dia niatkan. Kenapa nggak dibilang hijrah? Kalau di awal sudah bilang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dapatnya Allah dan Rasul.
hijrahnya untuk dunia dan isinya, maka akan mendapatkan dunia dan isinya juga. Kenapa nggak dibilang seperti itu? Kenapa Rasulullah menutup dengan kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih? Barang siapa yang berhijrah untuk dunia dan isinya, maka hijrahnya menuju apa yang dia niatkan. Jadi menuju apa yang dia niatkan ini sangat ambigu, sangat abu-abu. Ternyata hikmahnya adalah Rasul ingin tidak mau menjudge. Oh, kalau niatnya nggak ikhlas, ya udah tidak dapat pahala dari Allah, hijrahnya tidak dapat pahala. Enggak, tapi Rasulullah justru seperti memberi peringatan, seperti memberi kesempatan. Kalau hijrahnya masih belum lurus niatnya, jika amal baik kita belum lurus niatnya, maka kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya arah di ujung hadisnya itu tidak terlalu dipertegas. Oh, kalau udah nggak ikhlas pasti dapatnya nggak ada pahala. Enggak. Kalau nggak ikhlas, maka pahalanya adalah menuju apa yang dia niatkan. Jadi balasannya tergantung apa yang dia niatkan. Berarti kalau balasannya tergantung apa yang dia niatkan, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki niat. Nah, ini jadi reminder buat kita semua bahwa yang namanya berbuat baik itu harus, untuk dapat pahala, syarat pertama adalah ikhlas. Syarat kedua, tidak menyalahi syariat agama, tidak menyalahi aturan agama. Ya. Nah ini kan, tapi memang ikhlas itu yang berat. Ya, setan tidak akan senang manusia berbuat baik, maka akan berusaha manusia untuk tidak berbuat baik. Ya, untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa. Kalaupun dia berbuat baik, dicegah jangan sampai berbuat baiknya itu mengandung mendatangkan pahala. Maka didatangkanlah sifat sombong, sifat ujub, ingin dilihat. Wih, keren, sholatnya rajin. Wih, keren, suka infak. Wih, keren, puasa terus. Maka dibelokkan niatnya. Atau juga untuk riya, ya, tidak ikhlas. Yang dilakukan berlawanan, yang dilakukan karena motivasi dunia, ya, yang dilakukan karena motivasi dunia, amal soleh, sehingga amal solehnya itu ya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di situ Rasul mengingatkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berbuat baik tapi niatnya masih salah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mendapatkan apa yang dia niatkan itu, ayo perbaiki niat kita, sehingga ketika nanti niatnya lurus karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita pahala yang besar. Ini bulan Ramadan, teman-teman, mari kita sama-sama perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, dan luruskan niat kita, ikhlaskan niat kita. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Semoga amal soleh kita juga dinilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian saja dari saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, dan janganlah kita menjadi orang yang ragu menerima kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.